Pengusaha properti mengakui kuota rumah subsidi di Bali diproyeksikan akan habis di pertengahan 2024. Seiring kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang mengalokasikan rumah subsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebanyak 166.000 unit pada tahun 2024. Penurunan kuota rumah subsidi ini berlaku secara nasional. Kuota rumah subsidi turun dari sekitar 239 ribuan di 2023 menjadi 166 ribuan di 2024 ini. Prediksi kuota nasional ini akan habis pada pertengahan tahun, mengingat kuota nasional tidak memetakan per provinsi. Dengan kata lain, siapa cepat dia dapat. Pengembang perumahan secara nasional akan berlomba-lomba membuat dan merealisasikan rumah subsidi sejak awal tahun. Ketua RI Bali Gede Suardite di Denpasar mengakui, seiring penurunan kuota rumah subsidi di 2024 ini, makanya pengembang akan berlomba-lomba membangun perumahan FLPP untuk realisasi dari awal tahun. Ia mengungkapkan untuk Bali saja tahun lalu rumah subsidi terrealisasi 2.500 unit. Dengan target kuota rumah subsidi di tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 40%, tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pengembang properti yang fokus pada segmen rumah subsidi. Untuk itu ia berharap proyeksi kuota habis pertengahan tahun ini bisa ditambah lagi. Suardito menghimbau kepada para pengembang rumah subsidi segera meningkatkan produksi rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sekaligus memenuhi kualitas rumah subsidi yang sudah ditentukan. Suardito lebih lanjut menjelaskan harga rumah murah subsidi telah naik tahun 2024 ini menjadi 185 juta. Kenaikan harga ini tergolong tipis, mengingat sebelumnya sempat tidak naik karena COVID-19, namun akhirnya tahun 2023 naik harga menjadi 181 juta rupiah dari 168 juta. Terlebih lagi harga tanah di Bali melonjak tiap tahunnya. Gede Sumadiputra, Sekretaris DPD RI Bali mengatakan potensi rumah subsidi masih di Tabanan, Negara, dan Buleleng. Kendati masih menjadi tantangan, namun diharapkan dapat diatasi dengan penambahan kuota jika dibutuhkan. Ia menambahkan bahwa kerjasama yang telah terjalin baik antara sektor properti dan perbankan selama ini sangat diharapkan dapat berlanjut meskipun ada beberapa perubahan regulasi. Swardika Bisnis Bali melaporkan.